Apakah kehadiran Romi Hormuzi di P3 akan menambah naiknya elektabilitas P3 nanti, ataukah akan menurunkan elektabilitas P3? Dengan masuknya Romi ke P3, cap mantan narapidana sulit dihilangkan dari Romi. Dan ketika hembusan angin mantan narapidana masuk P3, banyak sedikitnya nanti opini tentu akan bisa membentuk cara pandang publik bahwa P3 seakan-akan pro kepada korupsi. Itu di satu sisi. Di sisi lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa diberi keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, mantan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan P3 Romi Hormuzi yang beberapa tahun lalu tertangkap OTT oleh KPK di Surabaya dalam kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama, sekarang ini kembali ke P3, mendapat posisi sebagai Ketua Majelis Pertimbangan P3. Banyak pro kontra sekarang ini yang muncul terhadap kehadiran Romi Hormuzi di Partai P3 ini. Mungkin yang jadi pertanyaan banyak pihak, apakah kehadiran Romi Hormuzi di P3 akan menambah naiknya elektabilitas P3 nanti, ataukah akan menurunkan elektabilitas P3? Dua hal ini tampaknya sudah menjadi pertimbangan yang matang oleh P3. Ketika P3 menetapkan Romi sebagai Ketua Majelis Pertimbangan P3. Telah diperhitungkan untung ruginya. Namun setidaknya kalau kita ingin melihat plus minus hadirnya Romi ke P3, pertama kalau kita perhatikan kehadiran Romi Hormuzi di P3 akan berpotensi untuk menaikkan elektabilitas P3. Kenapa demikian? Karena Romi merupakan kader P3 yang sejak awal. Romi semenjak terjun ke dunia politik tidak pernah pindah-pindah partai, tetap di P3. Dan ini merupakan warisan politik dari orang tuanya. Orang tua perempuan Romi adalah kader dan tokoh P3 dulu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Romi sudah punya basis massa. Dan ketika sekarang ini P3 kita lihat agak sulit untuk bangkit menaikkan elektabilitasnya karena berbagai gonjang ganjing selama ini, mulai dari di depannya Ketua P3 definitif Pak Munarfa, sampai sekarang ini P3 dipimpin oleh PJ Mardiono. Tampaknya kapal P3 agak oleng. Apalagi kalau kita melihat di satu sisi kader P3 di bawah, pemilih P3 di bawah di akar rumput banyak cenderung menjatuhkan pilihannya ke Anies Baswedan. Di sisi lain, elit P3 kelihatannya cenderung untuk menjatuhkan pilihannya ke Ganjar Pranowo atau Capres Istana. Dengan masuknya Romi, diharapkan pemilih Romi atau massa Romi akan berupaya mendongkrak elektabilitas P3. Itu di satu sisi. Di sisi lain, dengan masuknya Romi ke P3, cap mantan narapidana sulit dihilangkan dari Romi.
Dan ketika hembusan angin mantan narapidana masuk P3, banyak sedikitnya nanti opini tentu akan bisa membentuk cara pandang publik bahwa P3 seakan-akan pro kepada korupsi. Apalagi kalau nanti lawan-lawan politik P3 menggoreng ini. Dan apabila nanti dipadu-padankan kecenderungan elit P3 berbeda dengan konstituennya di bawah di akar rumput, dengan masuknya Romi sebagai mantan narapidana yang nanti bisa digoreng oleh lawan-lawan politik P3 bahwa P3 pro kepada korupsi, maka banyak sedikitnya tentu akan berpengaruh kepada elektabilitas P3. Namun sekarang tentu di sini letaknya, manakah yang lebih kuat nanti dongkrak atau dorongan dari pengaruh basis Romi terhadap elektabilitas P3 dibandingkan dengan nanti tekanan dari pihak-pihak yang berupaya untuk menggembosi P3 melalui isu mantan narapidana dipelihara P3 yang menunjukkan P3 pro korupsi dan ketimpangan antara elit P3 dengan akar rumputnya P3. Perbedaan jalan antara elit P3 dengan akar rumput P3 itu akan sangat mempengaruhi nanti elektabilitas P3. Apalagi kalau itu digoreng terus, dibentuk terus opininya oleh lawan-lawan politik P3. Apalagi kita tahu dari pengalaman selama ini bahwa Romi adalah orang yang benar-benar dekat dengan istana, pro kekuasaan, pro rezim sekarang. Jadi kehadiran Romi tidak akan mungkin bisa menggait suara akar rumput yang sekarang cenderung memilih tokoh perubahan. Karena bagaimanapun Romi adalah tokoh yang pro status quo. Tapi kita tentu tidak tahu juga apakah Romi sekarang ini mengubah style politiknya ataukah bagaimana. Jadi ada dua hal kemungkinan yang akan terjadi dengan masuknya Romi kembali ke P3. Akan membuat suara P3 naik karena dongkrakan dari masa Romi, dan bisa juga akan menjatuhkan elektabilitas P3 karena isu mantan narapidana masuk P3, P3 pro korupsi dan pro status quo. Kita lihat ke depan, dinamika politik tentu sedang berjalan dan kita tentu berharap P3 pada pemilu 2024 mendatang mampu meraih kursi kembali minimal seperti di pemilu 2014. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.